Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan keberkahan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita bisa diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat waktu luang, kemudian kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini sering kita sebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mengatakan, ya Rasulullah, ayyunasi khairun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang Allah berikan umur panjang dan dia masih hidup sampai sekarang, kemudian dia pergunakan umur panjang tersebut untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian orang Arab Badui itu pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyunasi syarrun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling buruk dan dibenci oleh Allah Rabbul Alamin ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang, orang yang masih diberikan kesempatan dia hidup di dunia ini, tetapi dia melakukan dengan umur-umur panjangnya itu perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kita gunakan waktu kita yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengkaji kalamullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita adalah manusia-manusia terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, jemaah, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab atau kumpulan adab Islam, yang mana seorang muslim hendaknya memiliki adab-adab tersebut. Dan sekarang kita masuk ke adab yang ke-8, adab-adab berbicara. Dan ini adalah adab yang harusnya dijaga oleh seorang mukmin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di antaranya adalah tentang banyaknya kaum muslimat yang dia masuk dalam neraka. Penghuni paling banyak adalah kaum muslimat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang membuat mereka itu dimasukkan ke dalam neraka ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan mereka tidak bisa menjaga di antara dua rahang mereka. Apa itu? Lisan mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurna. Akhirnya para sahabat pun bertanya, yakfurna billahi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurnal ashir, dia kufur dengan pemberian dari suaminya, dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh pasangannya, dan ini dilakukan dari lisan. Dan bahkan banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu karena lisannya. Banyak orang yang dia jadi muflis pun, yang awalnya dia melakukan ibadah banyak, dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, dia duduk di majlis taklim, dia berbuat bakti kepada orang tuanya, dia berbuat bakti kepada suaminya.
tapi pada hari kiamat itu pahala habis. Semua yang dia usahakan di dunia ini habis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fashatama hada wa akhadha mala hada wa qadhafa hada wa daraba hada. Dia suka mencaci maki saudaranya, dia suka menghina saudaranya, dia suka memfitnah saudaranya, dan ini di antara dosa-dosa lisan yang banyak memasukkan kita ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan permusuhan yang terjadi di muka bumi ini yang banyak terjadi itu karena sebab lisan. Karena ada orang-orang yang tidak mengkontrol lisannya, dia mencaci maki orang, menghina orang dan yang lainnya. Maka itu yang akan kita bahas pada perjumpaan sore hari yang berbarokah ini, yang mana beliau di sini Syekh Abdul Aziz atau Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan dalam bab yang ke-8 tentang adabul takallum atau adabul kalam, adab-adab berbicara. Dan ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Maka janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan darinya. Tu jangan engkau ucapkan sesuatu yang memang engkau enggak faham dengan hal tersebut. Mencaci maki orang, menghina orang yang engkau tidak ada ilmu dengan hal tersebut. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati, kata Allah Jalla Jalaluhu, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Itu barang siapa yang dia bisa menjamin, bisa menjaga di antara kedua jenggotnya atau kedua rahangnya, di antara kedua kakinya, maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamin dia pasti masuk surga. Apa yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang bisa menjaga ucapannya, orang-orang yang bisa mengkontrol ucapannya, bahkan di antara keimanan seorang kepada Allah Jalla Jalaluhu dan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada hari akhir, karena ada pembalasan pada akhir tersebut, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Bahkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, disebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab tentang permasalahan babu bayani kasrati turukil khair, tentang bab banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan oleh seorang. Tidak perlu mengeluarkan harta dia, tidak perlu dia mengeluarkan tenaga yang banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang baik ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, amalan yang baik itu adalah engkau beramal, engkau melakukan pekerjaan, kemudian engkau makan dari hasil pekerjaanmu, kemudian engkau sedekahkan. Akhirnya dia pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa mengerjakan hal tersebut?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bantuin orang walaupun hanya mengangkat barangnya naik ke atas kendaraannya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya aku enggak bisa menolong orang lain ya Rasulullah, enggak bisa kemana-mana, aku di rumah saja ya Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Kuffa alaika an nafsika," atau "Kuffa anka syarra wa tasaddaq an nafsika." Maka hendaknya engkau menjaga dirimu untuk tidak melakukan perbuatan buruk, dan itu adalah sedekah bagi dirimu. Maka lihat jemaah, cuma sekedar duduk di rumah, tidak mengganggu orang lain, tidak menghina orang lain, itu adalah salah satu amalan soleh yang mudah dikerjakan oleh orang lain. Tapi sekarang Masya Allah, kita sudah mengetahui bahwasanya iblis laknatullah alaihi itu tidak akan membiarkan kita ini menjadi orang-orang yang baik.
Sekarang sudah mulai hadir handphone, sudah mulai gadget bisa kita browsing di mana-mana, di WA, di Facebook. Dan di sana kadang-kadang kita diuji oleh setan, bukan diuji, digoda supaya ikut campur dengan urusan-urusan yang mungkin tidak ada urusannya kita sama sekali dengan hal tersebut. Padahal kalau kita melihat ada saudara kita yang melakukan perbuatan buruk, hendaknya didoakan. Akhirnya kita sudah mulai mencaci maki, menghina, walaupun hanya dengan sekedar tulisan, tapi itu adalah perwakilan dari lisan, dari apa yang kita ucapkan. Maka di antara yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, di antara adab-adab berbicara yang pertama adalah hendaknya menjaga lisan. Hifdzul lisan, engkau jaga lisan. Maka hendaknya seorang muslim dia harus memperhatikan lisannya dengan sebaik-baik perhatian. Menghindari perkataan batil, perkataan dusta, ghibah, adu domba dan perkataan keji. Maka ringkasannya hendaknya dia menjaga lisannya dari semua yang diharamkan oleh Allahu Rabbul Alamin dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin mengucapkan suatu kalimat yang akan mencelakainya atau mencelakakannya hidupnya di dunia dan juga akhirat. Dan mungkin juga ia akan mengucapkan suatu kalimat di mana dengan kalimat tersebut Allah Jalla Jalaluhu akan mengangkat beberapa derajat. Ingat, dengan lisan itu luar biasa jemaah. Allah bisa mengangkat derajat kita dengan lisan. Allah bisa menghinakan kita juga dengan lisan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimati ma tabayyanahu fiha yazillu fiha fin nari abada mimma bainal masyriqi." Lihat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara bahayanya lisan, di antara ancaman yang diberikan oleh orang-orang yang dia tidak mudah mengkontrol lisannya, mencaci maki orang lain, menghina orang lain dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh para ulama kita, kalau ada majlis yang di majlis itu menghina, mencaci maki orang, menyebutkan aib orang lain yang seharusnya tidak disebutkan di sana. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tuh, kalau ada saudara engkau yang dia ingin dinasihati melakukan perbuatan buruk, engkau pegang tangannya, kemudian engkau nasihati dia. Karena sejatinya wasiat dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Adapun dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan, disebutkan kebun binatang pula dan yang lainnya, maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba akan berbicara dengan suatu kalimat yang ia memperoleh kejelasan di dalamnya, maka dia pun dijerumuskan ke dalam api neraka sejauh dari arah timur. Dan dalam riwayat Muslim dan Ahmad dengan lafaz lebih jauh melebihi jarak antara timur dan barat. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julusa'ahu yahwi bima min ab'adi minas saraya. Beliau mengatakan sesungguhnya seorang akan berbicara dengan satu kalimat dengan tujuan untuk membuat orang-orang yang duduk di sekitarnya tertawa, maka dia dicampakkan melebihi jauhnya bintang Suraya. Sangat jauh sekali. Ini juga tahziran bagi orang yang dia ketawa-ketawa, bercanda, enggak jelas. Apalagi kalau ternyata yang dibawa itu nama-nama Allahu Rabbul Alamin, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang menceritakan cerita Nabi, dia tertawa-tertawa, kemudian dia tidak mengambil faedah dari hal tersebut, maka ingat, ini adalah orang-orang yang Allah akan lemparkan dan campakkan dia ke tempat yang sangat jauh. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana suatu kalimat bisa menjadi penyebab kemurkaan Allah, maka demikian pula suatu kalimat bisa menjadi sebab pengangkatan derajat dan kebahagiaan seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin
wa innal abda latakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Maka sungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat dari keridhaan Allah. Dia mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala kelak akan memperlihatkannya. Maka Allah akan mengangkat derajatnya beberapa derajat dari orang-orang atau dari kalimat tersebut, atau karena kalimat tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan amalan yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluh, amalan yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk dengan para sahabat jemaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukum ala khairi a'malikum?" Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang paling baik dari amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa arfa'iha fi darajatikum, akan mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal warik, lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw waduwakum fatadribuhu a'naqahum wa yadribuhu a'naqakum. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Amalan apa itu wahai Rasulullah? Amalan yang paling baik, amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang akan mengangkat derajat seorang hamba ya Rasulullah. Amalan yang lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak ya Rasulullah. Amalan yang paling baik daripada berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullahi jalla jalaluh, mengingat Allah tabaraka wa taala. Amalan sedikit tapi sangat mengangkat derajat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka itu akan membuat orang-orang akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan bahkan akan dijamin dia masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan suatu kalimat dari kemurkaan Allah tabaraka wa taala yang dia sama sekali tidak menyadarinya, hingga ia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini diantara bahayanya mengucapkan ucapan yang haram, mengucapkan ucapan yang kotor, mengucapkan ucapan yang menghardik, menghina, mencaci maki dan yang lainnya kepada saudara-saudara kaum muslimin kita. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, dan dalam pertanyaan Mu'adz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menjaga lisan, sampai Mu'adz mengatakan, hal yakubun nas ala wujuhihim ya wahai Rasulullah, apakah manusia itu akan diseret, diselungkurkan, mukanya menjadi bawah, kemudian dia dicampakkan ke api neraka gara-gara lisannya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Bukankah yang membuat manusia itu, atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini kita baca, Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan rukun-rukun Islam dan pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian inti dari semua ini? Maka ia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fa akhadha bilisanihi faqala kuffa 'alaika hada. Kemudian Nabi SAW memegang lidahnya, kemudian beliau mengatakan, jaga lisanmu ini. Maka Mu'adz pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan diikop oleh Allah tabaraka wa ta'ala mimma natakallamu, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita bicarakan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, celaka engkau wahai Mu'adz, bukankah manusia akan disungkurkan ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas batang hidung mereka, melainkan karena apa yang mereka ucapkan.
Kemudian bahkan tidak hanya sebatas itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga bagi siapa yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluannya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang dapat memberikan jaminan atas apa yang di antara dua jenggotnya, dua rahangnya, di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang yang menjaga lisannya, jemaah? Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi diwajibkan bagi seorang muslim untuk menjaga lisan dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah Rabbul Alamin haramkan, dalam rangka mencari ridhonya dan berharap meraih pahalanya, dan hal itu mudah bagi siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan, jemaah. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan di sini, aku tidak mengetahui selain hadis ini. Diriwayatkan secara marfu, ia mengatakan, idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisani taqulu ittaqillahi fina fa innaka in istaqamta istaqamna wa in wajadna. Nah, beliau mengatakan di sini, apabila anak Adam bangun di pagi hari, maka seluruh anggota badan yang dimiliki oleh anak Adam tersebut menegur lisan, ngomong ke lisan, tangan ngomong ke lisan, mata ngomong ke lisan, kepala ngomong ke lisan, semua anggota badan ini ngomong ke lisan. Kemudian dia mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah, karena jikalau engkau lurus maka kami pun akan lurus. Kalau engkau bertakwa, kami akan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sejatinya di antara gambaran seorang muslim itu adalah lisannya. Kalau lisannya bagus, insya Allah amalannya juga insya Allah akan menjadi bagus. Insya Allah amalannya juga akan menjadi bagus. Kemudian beliau mengatakan, jika menyimpang maka kami pun akan menyimpang. Maka makna di sini anggota badan yang menegur lisan, bahwa seluruh anggota badan itu tunduk dan merendah di hadapan lisan, dan itu memang yang terjadi. Kita ngucapin, oh nanti selesai sholat saya mau pergi ke atas mau beli bakso, sudah kaki kita jalan ke sana untuk beli bakso. Tangan kita pun secara tidak sadar duit dikeluarin walaupun habis. Kemudian mata kita terfokus dengan bakso itu saja. Ini lisan, luar biasa jemaah. Lisan kalau sudah ngomong itu biasanya fokus ke sana. Nanti ngomong lagi dia yang lainnya, dia akan bergeser ke yang lainnya. Adapun sekedar dia memandang, kadang-kadang kalau udah mulai lisan menegurnya akan berhenti dia jemaah. Dan itu kita rasakan. Ketika kita memandang yang haram, tiba-tiba lisan kita ini mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan, itu perbuatan haram, nanti pahala akan habis. Akhirnya kita bisa tahan dengan menggunakan lisan tersebut, dan itu pernah kita rasakan jemaah, dan sering kita alami. Ana pribadi jemaah seperti itu. Ketika pergi kemana, kemudian kita ingin beribadah kepada Allah, akhirnya di dalam pikiran itu mengatakan, sudah seperti ini saja, nggak ada yang melihat engkau melakukan perbuatan buruk. Kita mengatakan dalam lisan kita, bahkan ngomong sendiri jemaah, mengatakan, wallahi Allah itu mengetahui kita dimanapun kita berada. Akhirnya pun kita tunduk dengan lisan tersebut. Ini luar biasanya lisan. Maka beliau mengatakan di sini, serta taat kepadanya. Maka wahai lisan, jika engkau lurus maka kami pun akan lurus. Dan jika engkau menyelisihi dan menyimpang dari jalan yang lurus, kami pun akan mengikutimu. Maka bertakwalah engkau kepada Allah untuk kami, wahai lisan. Kemudian riwayat ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari An-Nu'aim bin Bashir. Beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Jika buruk, maka seluruh tubuh pun menjadi rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kemudian disebutkan At-Tibi, beliau mengatakan, lisan adalah penterjemah hati dan penggantinya di bagian tubuh yang nampak. Jika suatu perkara disandarkan kepadanya, maka ia akan menjadi majaz dan hukum, seperti perkataan,
dokter menyembuhkan seorang yang sakit. Al-Maidani berkata tentang sabda beliau, seorang tergantung kepada dua hal kecil yang ada pada dirinya. Kedua hal tersebut adalah hati dan lisan. Maknanya, kepribadian seseorang akan benar menjadi sempurna dengan dua hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Zuhair mengubah sebuah bait syair. Beliau mengatakan, dan Anda selamanya akan melihat seorang yang diam mengagumkan, bertambah dan berkurangnya ia dalam berucap. Lisan seseorang setengah dan setengah lagi hati sanubarinya, maka tidak lagi tersisa selain bentuk daging dan darah. Maka di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya lisan ini harus dijaga, karena ternyata banyak terjadinya kekufuran, banyak terjadinya orang dijatuhkan ke dalam api neraka dengan lisannya. Kemudian jagalah lisan tersebut tidaklah mengucapkan kecuali yang baik-baik, kecuali yang memang dibutuhkan, kecuali dengan bertasbih kepada Allahu Jalla Jalaluh, kemudian membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allahu Rabbul Alamin, maka pasti surga yang akan dia dapatkan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua, di antara adab yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yang kedua adalah ucapkan perkataan yang baik atau diam. Ucapkan perkataan yang baik atau diam. Maka di antara adab nabawi yang merupakan perkataan bagi orang-orang yang ingin berbicara, yaitu hendaknya mereka berbicara dengan pelan dan memikirkan perkataan yang hendak dia ucapkan. Jika perkataan itu baik, maka ia pun dia katakan, maka hendaknya dia mengatakan kebaikan tersebut. Jika ucapan yang akan dia keluarkan itu buruk, maka hendaknya dia tidak mengatakannya, dan hal itu adalah baik baginya. Dijaga dan dipikirkan. Kalau dia ngomong nanti misalnya akan membuat orang bahagia, kemudian itu baik mengingat Allahu Jalla Jalaluhu, ucapkan. Karena nanti kalau ada orang yang mengikuti apa yang dia ucapkan misalnya, kemudian mereka melakukan amalan-amalan soleh, dia dapat pahala. Tetapi kalau dia tidak bisa mengucapkan yang baik, maka hendaknya dia diam. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Maka barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi, jangan dia mengganggu tetangganya. Enggak boleh mengganggu tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allahu Jalla Jalaluhu, kemudian kepada hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada tamu datang, kita muliakan. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada tamu datang ke rumah kita itu 3 hari itu dimuliakan. Dikasihkan makan yang melebihi dari makanan kita. Yang biasa kita makan tempe, sudah belikan dia ikan, belikan dia ayam, jamu dia dengan 3 hari tersebut. Kemudian setelah 3 hari, sudah kata para ulama, kita berikan dia makanul adi, to'amul adi, yaitu makanan yang biasa kita makan tiap hari. Kalau pelcing kangkung, ya pelcing kangkung. Kalau misalnya kerupuk goreng, ya kerupuk goreng. Sama-sama itu kalau sudah 3 hari. Dan apa sih keutamaan ya Ustaz? Keutamanya adalah bukti keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan itu adalah bukti kecintaan kita terhadap syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa di antara kalian yang dia beriman dengan Allahu Jalla Jalaluhu dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaknya ia berkata baik atau diam. Maka berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabda beliau ini termasuk jawami'ul kalim, perkataan yang singkat namun memiliki makna yang sangat padat. Karena setiap perkataan bisa berupa kebaikan, keburukan bisa bisa pula bermuara kepada salah satu dari keduanya.
termasuk dalam ucapan kebaikan adalah semua yang dituntut dari setiap perkataan yang wajib ataupun sunnah. Jenisnya boleh berbeda-beda, jenisnya boleh berbeda. Dan termasuk ke dalamnya setiap perkataan yang bermuara kepadanya. Adapun selain itu, maka ia adalah keburukan atau bermuara kepada suatu keburukan, maka di saat hendak memperdebatkannya diperintahkan untuk diam. Maka ditimbang-timbang. Ini kalau saya ngomong ini baik apa enggak? Oh, nanti saya selesai pengajian mau ngomongin si fulana bin fulana, banyak utang sama ana tapi dia belum bayar misalnya. Apakah kalau seandainya saya kabarkan kepada saudara saya dia akan dapat faedah? Kemudian saya merasa dapat faedah juga, kemudian bisa membuat si fulanah yang dia ngutang sama ana ini juga sadar, maka silakan dilihat. Tapi kalau ternyata akan terjadi hal-hal yang buruk, memutuskan tali silaturahmi dan yang lainnya, maka tidak perlu diucapkan hal tersebut, tetapi doakan dia semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada orang-orang tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga di antara adab-adab berbicara. Maka yang ketiga adalah kalimat yang baik itu adalah sedekah. Apa maksudnya kalimat yang baik? Ucapan yang baik yang keluar dari mulut kita itu sedekah, jemaah, luar biasa. Ketemu dengan sahib kita mengatakan assalamualaikum, gimana kabar antum? Gimana pekerjaan lancar, istri antum, keluarga antum sehat. Sekedar ngatain hal tersebut jemaah, itu baik. Itu bisa difahami oleh orang lain. Masya Allah, dia tanya. Kemudian mungkin kita juga memberikan nasihat ke orang lain. Maka dia berpahala sedekah di depan Allah Jalla Jalaluhu dan yang lainnya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan kepada kita bahwa seorang diperintahkan untuk berbicara dengan baik-baik atau diam. Kemudian syariat menyukai pembicaraan yang baik karena di dalamnya terkandung zikir kepada Allah, kebaikan untuk agama dan dunia. Bahkan kebaikan untuk dunia pun bagus jemaah. Itu bagus. Lagi duduk sama teman kita, kemudian kita sharing, oh ada pekerjaan bagus kayak seperti ini, kalau kita buka usaha ini dan ini masalah dunia. Ternyata itu juga memiliki keutamaan dan memiliki pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu jemaah. Dan kebaikan di antara sesama mereka dan selainnya dari hal-hal yang bermanfaat. Dan balasan yang diberikan atasnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Maka lihat sebuah hadis yang dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu baina itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu 'alaiha sadaqah aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah wa yumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap ruas persendian dari manusia wajib mengeluarkan sedekah setiap pagi selama matahari masih terbit. Beliau mengatakan yuk dilu bainasnaini sedekah. Ada orang lagi berantem, antum pisahkan dia, antum damaikan dia, maka itu sedekah jemaah. Wa tu'inu rajula ala dabatihi, kemudian engkau menolong seseorang atas kendaraannya. Menolong seseorang atas kendaraannya, fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu. Antum bantuin dia naik ke kendaraan tersebut. Antum bantuin naik. Ada orang tua-tua mau naik angkot, dia misalnya enggak bisa naik, apa susahnya antum tuntun dia misalnya, nenek kakek-kakek misalnya antum tuntun, pegang tangannya, naikkan ke mobil tersebut, duduk, antum dapat pahala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ngangkat barang pun dapat pahala. Ustaz, bagaimana kalau kita tukang becak, Ustaz? Kita membantu orang naik ke becak kita. Kemudian kita membantuin barangnya. Apakah kita juga dapat pahala dengan tersebut? Iya, jemaah. Dengan tidak menyulitkan orang tersebut. Dengan tidak membuat mahal misalnya atau menipu orang tersebut. Maka itu adalah membantu dan itu adalah sedekah.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang lain, yaitu dalam hadis Arba'in An-Nawawi, apa kata Nabi SAW? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba ketika dia terus membantu saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu juga sedekah, ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Mau dia urusan dunia, mau dia urusan akhirat, lebih-lebih urusan akhirat jemaah, maka itu adalah sedekah. Kemudian wa kullu khutwatin yaqtuha ila salati sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan datang ke masjid sedekah. Masyaallah. Tujuan kita datang sampai ke sini, rumah kita di mana lah, di perapatan sana, pakai motor. Walaupun kita enggak jalan kaki, itu dihitung sedekah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langkah kita datang ke sini itu diberikan pahala. Ketika kita balik juga ke rumah kita dari masjid pun itu dapat pahala jemaah. Setiap kaki kanan akan mengangkat derajat, kaki kiri itu akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa yumitul ada anit tariqi sedekah. Kemudian menghilangkan gangguan di jalan adalah sedekah. Hilangin gangguan jemaah, gangguan apapun itu yang akan membuat orang ini berbahaya, yang akan membuat orang ini celaka. Misalnya ada truk batu nih yang bawa, batunya jatuh di tengah jalan. Kemudian antum sebentar minggir di pinggir jalan, kemudian antum turun, angkat, antum pindahkan itu, maka antum akan mendapatkan pahala. Bahkan ada sebuah hadis juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang bab bayani kasrati turukil khair, yaitu bab tentang pembahasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kata Nabi SAW, di surga itu ada laki-laki yang dia mondar-mandir di surga. Keliling sana, keliling sini, pergi sana, pergi sini, puas dia muter-muter di surga. Kenapa kata Nabi? Kenapa kata para sahabat? Nabi SAW mengatakan, gara-gara dia memotong kayu yang menghalangi atau akan mengganggu dan berbahaya bagi orang yang jalan. Antum lagi nanam pohon atau mungkin di pinggir jalan lah. Kemudian itu dibersihkan, apalagi sudah kayunya udah mulai rapuh, atau mungkin mangga antum tanam misalnya, kemudian ranting-rantingnya keluar, kemudian akan mengganggu orang jalan, antum potong jemaah. Antum yang nanam, kemudian antum khawatir itu akan mengganggu orang lain, antum potong itu, antum dijamin masuk surga jemaah, apalagi yang lainnya. Kemudian terkadang suatu kalimat yang baik akan menjauhkan seorang mengucapkannya dari api neraka. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang api neraka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dan berlindung darinya. Kemudian beliau mengatakan, "Ittaqun nara walau bisikki tamra fa illam tajid fa kalimatin thayyibatin." Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian, jagalah kalian diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji korma. Apa sebiji korma tersebut ya Rasulullah? Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah berinfak dengan sebiji korma jemaah. Ngasihkan orang makan sebiji korma itu pahalanya sangat besar. Pahalanya luar biasa. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukannya, dan yang lebih besar banyak, ngasih orang sebiji korma aja luar biasa. Maka bagaimana antum memberikan orang satu bungkus nasi tersebut? Bagaimana kalau dilengkapi dengan air minum lagi? Bahkan ada hadis khusus lagi. Nabi SAW mengatakan 4 hal. Di antaranya adalah afsus salam bainakum, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kemudian kasih orang makan. Siapapun itu kasih orang makan. Kita sebagai suami kasih istri kita makan, anak-anak kita makan, ikhlas. Jangan antum mengatakan, capek anda nyari-nyari duit, dia aja yang makan. Lah, itu tanggung jawab kita jemaah. Kemudian kita juga seorang wanita, ketika ada orang mungkin yang lainnya membutuhkan makanan, atau kita juga jemaah melihat orang membutuhkan makanan, jangan merasa berat untuk ngasihkan dia makan dan minum. Allah menjamin, dan Nabi SAW mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Engkau dijamin masuk surga dalam keadaan selamat. Tetapi bagaimana Ustaz?
Kita nggak ada makanan, nggak ada duit juga, bahkan sebiji korma nggak ada, Ustaz. Bagaimana caranya biar imbang dan kita dijamin masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya dalam hadis ini. Yang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan lafadznya dari beliau, kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Nasai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa illam tajid, kalau dia nggak dapat, ada yang dia infakkan dari makanan, ada yang dia mau beli, misalnya nggak ada sama sekali yang dia mau infakkan di jalan Allah Jalla Jalaluh, beliau mengatakan hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik. Allahu Akbar. Ucapan yang baik itu bisa masukin kita ke dalam surga jiwa. Maka harus dijaga. Seorang suami ketika ngomong sama istrinya juga harus baik. Seorang istri pun ketika ngomong dengan suaminya juga harus baik. Ketika dia ngomong juga kepada anaknya juga harus baik. Jangan sampai mencaci maki, menghina, merendahkan. Karena ingat, ucapan yang baik itu adalah salah satu amalan yang mana akan menjamin seseorang itu pasti masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Dari adab-adab berbicara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini salah satu anggota badan kita yang paling banyak keberkahannya dan yang paling banyak ancaman kemudorotannya. Sehingga kita harus jaga hal tersebut. Jangan sampai gara-gara lisan amalan kita yang banyak itu dihapus oleh Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bolehkah uang dari riba bunga bank Anda sumbangkan ke masjid yang dekat rumah yang sedang renovasi untuk tempat wudhu, kamar kecil dan yang lainnya? Tapi kalau untuk khusus masjid maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan untuk disumbang. Kemudian disumbang kemana Ustadz berarti? Disumbang ke prasarana umum. Maksudnya itu kayak jalan raya, toilet yang Allah Ta'ala alam. Kalau toilet di masjid kayaknya bisa juga. Nah, toilet khusus di masjid. Adapun untuk pembangunan masjid, temboknya dan yang lainnya, Anda rasa itu tidak dibolehkan oleh para ulama dan dilarang. Adapun masalah tempat kamar kecil, tapi ini khusus memang yang disebutkan oleh para ulama adalah yang digunakan sehari-hari oleh orang lain. Di masjid boleh nggak Ustaz? Kalau memang itu adalah kamar kecil dan umum maka silakan. Tapi untuk tempat duduknya jangan, khusus untuk kamar mandinya saja, di mana kita buang hajat dan yang lainnya. Karena uang riba ini sama seperti kotoran jemaah yang kita harus singkirkan. Kemudian orang ketika menyumbang uang riba tersebut jangan dia mengharapkan pahala, nggak ada pahala di sana. Mentang-mentang dia mungkin nyumbang untuk kamar mandi, WC misalnya, kemudian dia merasa bangga dengan hal tersebut. Jangan, apa yang kita banggakan dari uang riba? Enggak ada. Bahkan Allah Jalla Jalaluh mengumumkan peperangan bagi orang yang bergelut dengan riba. Allah Ta'ala alam shawab jemaah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak ada jemaah. Nah. Jemaah. Tadi kita sebutkan di antara amalan yang terbaik itu adalah berzikir, bahkan lebih baik dari berjihad kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana dengan sholat? Apakah zikir ini lebih baik daripada sholat? Kita katakan sholat itu adalah zikir. Sholat itu adalah bagian daripada zikir. Ini zikir yang disebutkan oleh Nabi secara umum, tidak menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La. Karena hadis itu secara umum tidak menyebutkan satu ini. Dan zikir yang terbaik juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Qur'an, membaca kalam Allah, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Jangan sampai lisan engkau, maka jadikanlah lisan engkau itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berzikir, banyak berzikir. Dan itu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa dikatakan lebih dicintai daripada jihad kepada Allah? Karena kalau antum nggak ngingat Allah, kemudian antum berjihad, apa gunanya jihad tersebut? Nggak ada.
Bahkan juga ada orang mengatakan antum sholat, nggak ingat Allah, nggak ada artinya juga sholat tersebut. Karena kenapa? Zikir ini adalah mengingat Sang Pencipta di semua dari ibadah yang kita kerjakan. Dan itu memang intinya. Masuk nanti dia ke dalam ikhlas. Karena menyebut-nyebut Allah dan yang lainnya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Karena memang berzikirnya adalah mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Dan masuk ke dalam semua ibadah. Kalau ada ibadah yang dia tidak mengingat Allah, maka ibadahnya tidak akan menjadi ibadah yang benar. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, terus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sampai kita meninggal dunia dan kita dimasukkan bersama orang-orang yang kita cintai masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.